Yang dulu ketika di dunia dia berani ninggalin sholat tanpa uzur, tanpa halangan. Kita introspeksi diri. Banyak nggak sholat yang kita tinggalin? Jawab. Ayo, banyak nggak? Banyak. Banyak nggak? Banyak. Banyak, Pak. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan hadis tadi jadi dasar nih. Hadis yang saya sampaikan, oh sholat kita walaupun melayang-layang, ini masya Allah, sholatnya nyantai aja. Jangan. Ya itu sebagai rukhsah buat kita, sebagai imbalan buat kita. Insya Allah. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih lagi sekarang ini mau menjelang Ramadan, gitu ya, mau menjelang Ramadan. Memang di Jakarta ini suara saya keras apa enggak, Pak? Keras ya? Keras. Padahal saya semalam baru pulang ceramah di Rusun, kalau Ustaz tahu ya, di Rusun Tanah Pasir yang baru pulang ceramah semalam di Isra Mi'raj. Jadi agak seret-seret dikit Pak ya, mohon maaf ini. Mohon maaf. Jelas. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi Ramadan akan menyambangi kita. Mungkin di antara kita tentu sudah ada yang menunggu-nunggu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Benar nggak? Ada yang udah nunggu 11 bulan udah ditunggu itu Ramadan sampai datang. Namun sayang, tidak semua orang bisa menjumpai bulan Ramadan itu dengan baik. Kenapa Ustaz bisa begitu? Abdul Aziz bin Saddan dalam bukunya, beliau bikin buku judulnya Puasa Tapi Keliru. Abdul Aziz bin Saddan. Ada orang rugi dengan datangnya bulan Ramadan. Siapa orang itu? Yang pertama, orang yang datang menganggap datangnya bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan yang lain. Mau Ramadan atau tidak Ramadan sama aja. Kelakuannya sama, sifatnya sama, nggak ada yang berubah. Ini namanya orang rugi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Menganggap sama bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Nah ini orang yang rugi nih. Menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, orang yang rugi dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah kasih umur panjang dia ketemu bulan Ramadan, namun sayang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada nggak kita? Ada nggak? Di tempat saya Pak Satpol PP Pak Bos, itu warung-warung dibersihin kalau puasa. Masuk ke warung warteg. Ini warteg nih bulan Ramadan buka, tutup. Nggak menghormati orang yang sedang puasa, tutup. Iya bang, kata tukang warung, maaf bang, saya tutup bang. Tapi kalau pakai ordeng boleh ya bang? Boleh, pakai ordeng. Tapi yang dibuka begini. Kata Satpol PP-nya boleh. Makasih bang. Jangan lupa susu satu. Susu. Habis juara kami minta susu segelas. Wah itu namanya bukan komitmen. Bulan Ramadan datang tapi nggak puasa, sungguh rugi. Yang ketiga, orang yang rugi dengan datang bulan Ramadan, datang bulan Ramadan tapi maksiat di bulan Ramadan. Nggak berubah, maksiat di bulan Ramadan. Ini orang yang rugi nih. Yang keempat, ada orang rugi di bulan Ramadan, alimnya hanya di bulan Ramadan. Kira-kira ini benar nggak nih? Jadi alim di bulan Ramadan. Biasanya nggak sholat. Biasanya nggak puasa. Biasanya nggak pernah pakai peci. Alimnya hanya di bulan Ramadan. Kalau saya tanya sebetulnya nih Pak, kita ini nyembah Allah apa nyembah bulan Ramadan coba? Kita ini kadang-kadang nyembahnya kayak seakan-akan nyembah bulan Ramadan, bukan nyembah Allah. Kita jadi alim hanya di bulan Ramadan, baca Quran di bulan Ramadan doang. Selebihnya kesono kagak pernah baca Quran. Ada lagi
Sholatnya tadinya nggak pernah sholat, jadi sholat hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan berlalu, kita nggak sholat lagi. Kira-kira kita begitu agak. Nanti nih menjelang puasa Ramadan hari pertama, pengumuman dari DKI Masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini adalah hari pertama tarawih, mohon maaf masjid kita tidak muat. Maka kita minta doa dari jamaah. Besok kita akan bangun masjid ini agar bisa menampung jamaah. Hari pertama, kedua, ketiga, pengumuman lagi. Sampai malam ke-10 ngomong ke pengurus masjid. Bapak, ibu-ibu, kagak jadi diperluas masjid kita karena sudah semuanya maju ke depan. Tidak ada lagi yang mengisi terawih. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mau terawih pakai nanya. Ini kita gitu ya kalau terawih Pak ya. Bener gak Pak? Kalau mau terawih pakai nanya. Lu terawih di mana? Masjid Al-Makmur. Kenapa nanya di Al-Makmur? Kalau di Al-Makmur cepat. Nanya imamnya. Imamnya siapa? Imamnya Ustaz Chandra. Aduh jangan dia mah lama. Kan rata-rata jamaah kalau terawih nyari yang cepat apa yang lambat? Cepat. Jawab, yang cepat apa yang lambat? Rata-rata semua jamaah nyari yang cepat. Apalagi di tempat saya nyari imamnya lama Pak. Orang imam itu kalau sholat, kenapa disunahkan selalu melihat ke belakang begini sebelum sholat? Untuk memastikan yang tua-tua banyak, apa anak muda atau banyak orang-orang yang sedang tua, apa ibu-ibu, maka dilihat ke belakang, bukan hanya sekedar lurus saf, bukan, tapi melihat keadaan jamaah. Wah banyak yang tua-tua, sholatnya jangan lambat, jangan cepet-cepet. Dari rumah sehat, pulang terawih bongkok, itu jangan sampai. Dilihat jamaah, oh jamaah ini jamaah sedang. Di tempat saya Pak, ada yang udah jamaahnya masuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau yang jamaahnya tua-tua atau yang nggak biasa, dari tegak Pak sampai kaki satu miring. Belum selesai juga yang satunya lagi. Dan ciri-ciri udah kesel, lehernya miring. Apalagi imamnya udah begini, begitu ruku, Allah. Makmum udah begini, imamnya belum sampai. Allah. Tua. Usahakan imam jangan juga terlalu lambat, jangan juga terlalu cepat. Ngerinya kayak di tempat saya Pak. Di tempat saya berapa kali terawih akhirnya apa? Akhirnya komplain, terutama wanita. Wanita kan tahu sendiri kalau sholat. Kalau hari pertama puasa, maghrib sejadah udah ada di musola, di masjid. Orangnya belum datang, sejadahnya udah ada duluan. Udah gitu sholat pakai begitu. Terawih imamnya sudah ada. Begitu Allahu Akbar. Ini yang perempuan nanya, siapa yang jadi imam? Ustaz Chandra. Tuh lihat lama. Pakai cara ngomong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong sebelah tuh. Bener kan? Lama kan? Lihat aja nggak boleh lama. Selesai walad-dallin. Tambahin Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu-ibu gulung sejadah. Pulang. Besok bikin surat ke DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus DKM Al-Makmur.
Besok kalau ngundang Ustaz Chandra, jangan suruh masuk. Usir. Kenapa sholatnya lama? Enakan juga Ustaz. Siapa beliau? Haji Samsudin. Pak Samsudin. Dia mah nggak jauh. 3 surat. Kul. Ya Allah ya Rabbi. Kita kayak begitu nggak kadang-kadang? Kayak gitu nggak kita kadang-kadang? Kalau mau sholat, orang kadang-kadang mau terawih aja ada 3 macam. Orang nih denger ini, kita ngaji begini, ada 3 macam nih orang modelnya. Yang pertama KW1. Siapa KW1? Mau dengerin ceramah di sini, nanya dulu siapa yang ceramah. Ustaz Chandra, terkenal, nggak usah. KW2, dia nanya siapa yang ceramah. Ustaz Chandra. Ya, nggak bagus. Duduk dengerin, tapi nggak pulang. Tuh KW2. KW3 datang, cuma ngegerutu. Siapa sih? Ustaz Chandra. Lama. Tapi gak pulang, tapi ngeritik terus. Ngeritik terus. Ya ustaznya gemuk amat, itu kelebihan badan, kurang ajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sebentar lagi nih Ramadan. Sama ya. Jangan sampai kita rugi dengan datang ke Ramadan, tapi kita rugi. Kedua, yang kelima, hanya dapat lapar dan haus. Puasa mah puasa, cuma dapat lapar sama haus. Kam min shaim laisa lahu minal ju' wal atas. Berapa banyak umatku puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Sebab Jabir bin Abdullah menambahkan nih, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhib. Apabila kalian puasa, puasa juga dong. Sam'aka, apa sam'aka? Sami'un, apa sami'un? Mendengar. Jaga juga dong telinganya. Wa basaraka, melihat. Wa lisanaka, lisan. Anil kadhib, dari berbuat bohong, dusta. Ini lisan ini paling susah Pak. Saya kebetulan di Kementerian Agama. Kalau melihat ya Allah, Menteri Agama dibully sana sini ya, Masya Allah, manusia pasti ada hilangnya, benar nggak? Ada salahnya. Ya, terlepas dari semuanya, sisi manusia kita pasti ada salahnya. Kalau kita umat Islam mau justice semuanya ya Allah, jangan sampai masih bisa dimaafkan. Maafkan orang yang salah. Jangan sampai kita menjustice semuanya, jangan. Kasihan. Karena dia sudah sama musuh, tapi kita perlu nasihati. Kita kasih masukan. Karena sehebat apapun manusia, setinggi apapun manusia, pasti dia pernah salah. Dan kesalahan itu harus kita benarkan. Jangan kita menjustice semuanya, karena kita sesama manusia. Muslim, sesama manusia. Itu ya, Bapak ya, Saudara. Kemudian sampai jam berapa kita terakhir ya? Udah. Habis ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, ada kebiasaan yang kita harus dawamkan di Ramadan. Yang pertama, jangan sungkan-sungkan di Ramadan untuk selalu hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, man hadara majelis ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala bi kulli qadar ibadat sana. Siapa orang yang datang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan walaupun sebentar, itu pahalanya Allah kasih setiap satu langkahnya 1 tahun dia ibadah. 1 langkah itu 1 tahun ibadah. Yang kedua, kalau di bulan Ramadan, wa man dawama ala jama'ati fi Ramadan, siapa yang mendawamkan salat jamaah di bulan Ramadan, aqtahu ta'ala bi kulli raqatin Madinah, Allah akan beri dia pahala setiap rakaat, 1 rakaat itu 1 kota di surga. Amin. Yang ketiga, wa man bar walidayhi fi Ramadan, siapa yang berbuat baik kepada ibu bapaknya di bulan Ramadan. Ini saya tanya, masih punya bapak ibu enggak? Masih. Ada yang masih punya? Ada yang masih, ada yang enggak. Oh, Ustaz, saya enggak punya. Mau punya mau enggak, yang penting pernah kita lahir dari orang tua, benar enggak? Wa man bar walidayhi fi Ramadan yanalu nadarallahu ta'ala bi rahmah, Allah akan pandang dia dengan kasih sayang.
wa ana kafilun fil jannah. Dan kata Rasulullah, aku menjaminnya di surga. Rasulullah nggak pernah bohong kalau ngomong, bener nggak? Kemudian ada perempuan nggak? Wa ma min imra'atin tatlubu ridho zawjiha fi Ramadan. Siapa istri yang mencari keridhaan suaminya di bulan Ramadan, inna walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Allah akan kasih pahalanya, pahala Siti Maryam dan Siti Aisyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Allah ampuni segala hilaf dan kesalahan kita. Amin. Dan mudah-mudahan anak, istri, keluarga kita, tetangga kita, para pemimpin bangsa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan negara kita diangkat segala bala dan bencananya. Amin ya Dan Allah. diberikan kemakmuran. Amin ya Amin. rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf kalau lebih panjang daripada yang ditentukan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.